Hai, assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Balik lagi di YouTube channel ini dan kita lanjut ke konten sharing-sharing kita. Dan di sharing kali ini saya mau ngomongin soal banting harga. Sebenarnya ini udah saya bahas di YouTube dan saya udah bahas di Instagram dan itu udah rame banget viewsnya di Instagram. Saya nggak tahu per hari ini berapa, yang pasti udah lewat 50.000 penayangan di Reels ya. Di TikTok kayak cuman 8.000, 9.000 atau mungkin udah 10.000, saya nggak tahu. Intinya tuh viralnya di Instagram. Nah, saya mau versi panjangnya nih, versi panjang pembahasan soal banting harga karena kayaknya masih banyak juga tuh orang yang nanya, Bang, si A banting harga, si B banting harga, dan selalu bertanya sebenarnya ada harga standar atau tidak gitu. Ini yang menarik nih buat kita bahas gitu ya. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang lagi pada nyari preset dan mungkin lagi suka style preset saya yang clean, kalian bisa kunjungi preset store saya di Akadika Preset di Instagram ya, Instagram @akadikapreset. Kalian bisa coba lihat-lihat, siapa tahu cocok karena presetnya bisa digunakan untuk kebutuhan wedding ataupun pre-wedding. Oke. Lanjut teman-teman, ngebahas soal banting harga. Sebenarnya kalau dibicarakan hal ini tuh sangat membosankan ya, karena kayak semua orang itu membicarakan hal yang sama soal banting harga. Harga A, B, C tuh dibanding-bandingin dan kayak harus gini nih, ini kenapa sih jual murah? Kenapa sih kamu tuh banting harga sampai segitu gitu, ngerusak harga pasar dan lain sebagainya. Menarik kan? Jadi sebenarnya seberapa sih harusnya kita jualan harga foto itu? Sekarang saya mau bedah ini dulu, mau bicara soal apakah kita berhak mengatur harga seseorang? Jawabannya tidak gitu. Jadi di industri ini tuh kita kayak punya pasar masing-masing. Kita ibarat punya toko ya, ada pelanggan masing-masing gitu. Dan orang yang mungkin jualan juga mereka jual sesuai dengan pasarnya mereka gitu. Jadi memang mereka mengincar pasar-pasar yang mungkin kelas menengah ke bawah gitu, atau mungkin pasar-pasar yang memang sesuai dengan market mereka. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah gitu dengan istilah menjual dengan harga yang murah. Cuma yang jadi titik persoalan adalah mungkin di sini saya mau kasih edukasi ke teman-teman bahwa sebenarnya menetapkan sebuah harga jasa di industri fotografi atau videografi itu ada landasannya gitu. Nggak cuman soal kalian dapat uang, yang penting job lancar, terus kliennya banyak gitu. Ya memang kalau dilihat dari kebutuhan masing-masing setiap orang mungkin berbeda-beda ya. Ada orang yang memang kebutuhan finansialnya tinggi, jadi dia akan patok harga yang tinggi supaya dia bisa memenuhi kebutuhan itu. Ada juga memang berbicara soal karya seni, dia merasa bahwa portofolionya bagus, jam terbang udah tinggi ya, dia pengen dibayar mahal. Itu juga sebuah hal yang bagus gitu. Tapi ada juga yang memang sebagai pemula nyari pasar, ya mau tidak mau mereka pilihannya adalah ya mempromosikan diri mereka dengan cara membanting harga, mungkin istilah seperti itu. Cuma saya kurang sepakat sih soal membanting harga, karena misalnya kayak orang jual harga murah ya memang mereka di level itu gitu, mereka nggak berani atau mungkin belum berani untuk menaikkan harga. Nah, tapi lewat video ini saya pengen kasih tahu ke teman-teman yang mungkin sekarang masih di rate bawah gitu, yang mungkin jualannya masih di bawah 5 juta katakanlah seperti itu ya. Dan mungkin video ini bakal menjadi insight bagus buat kalian supaya harga kalian bisa naik ke depannya gitu ya. Jadi saya tidak menyalahkan siapapun kalian di luaran sana. Kalau kalian, jadi disclaimer dulu, siapapun kalian mau jualan 500.000 kayak, mau jualan fotonya 1 juta kayak, mau 2 juta, 3 juta, 11 juta, 10 juta, I don't care gitu. Di sini saya pengen kita membuat sebuah pemikiran gitu. Kita menyamaratakan pemikiran kita supaya kita tahu sebenarnya base harga itu kita dapatnya dari mana. Oke. Sekarang saya akan berbicara tentang, mungkin saya nggak tahu kalian udah nonton konten saya di TikTok atau di Instagram, karena saya juga udah ngebahas soal ini juga di konten saya gitu di sosial media udah saya bahas, tapi versi yang singkat. Nah, saya akan menjabarkan harga itu tuh jadi 3 bagian teman-teman. Yang pertama adalah harga ini terjadi karena 3 hal ini, 3 faktor ini menurut saya garis besarnya. Yang pertama adalah soal investasi gitu. Jadi kita berbicara poin pertama adalah soal investasi. Jadi investasi ini dibagi lagi. Investasi ini ada apa aja? Investasi ini masuk di yang pertama, modal kita beli kamera, itu investasi ya. Modal kita beli kamera, beli lensa, beli peralatan, beli lighting, beli flash, semuanya. Intinya beli equipment buat kita bekerja atau menjadi seorang fotografer. Itu investasi. Yang kedua, mungkin kalian juga punya studio. Berarti kalian berinvestasi untuk membangun studio kalian. Entah itu sewa studionya,
kemudian beli furniturnya, pernak-pernik buat studionya, buat dekor studionya, buat renovasi total gitu. Itu udah ngeluarin modal juga, udah investasi, ya kan? Ya kemudian apalagi untuk kolom investasi ini, investasi pokoknya banyak ya. Intinya apapun yang kalian keluarkan di awal untuk membangun bisnis ini gitu, untuk membangun brand kalian lah, istilah seperti itu. Nah terus setelah kita tahu ya total investasi yang kita alami, berikutnya ada poin di mana kita harus tahu nih berapa biaya produksi dan biaya operasional gitu. Jadi investasi ya. Jadi poin yang kedua adalah biaya operasional dan biaya investasi. Jadi kalau biaya operasional itu adalah apa yang kita keluarkan pada saat kita bekerja gitu. Biaya yang kita keluarkan pada saat kita bekerja dan keseharian gitu. Misalnya kalian punya studio, biaya operasional itu bisa kayak biaya listrik gitu. Kemudian biaya sewa gitu, bulanannya berapa, kemudian airnya mungkin, atau gaji karyawan, gaji fotografer kalian, gaji editor kalian dan lain sebagainya gitu. Banyak item di situ, ya kan. Terus selain itu biaya operasional atau biaya produksi ya kayak kalian cetak foto, kemudian cetak album gitu. Nah semuanya itu ada di situ. Jadi perhitungannya ada di situ. Plus juga biaya penyusutan dari alat-alat kan. Kayak kamera itu lama-lama harganya makin turun gitu. Umurnya makin berkurang. Otomatis dia butuh perawatan. Mungkin entah ada servis, entah ada apa gitu. Intinya ya kalian harus menyiapkan itu gitu. Jangan sampai nanti tiba-tiba kamera kalian rusak, kalian gak punya budget untuk itu. Nah itu untuk biaya produksi dan biaya operasional di poin yang kedua. Di poin yang ketiga itu adalah biaya untuk kita mengembangkan usaha kita, biaya pengembangan saya bilangnya. Jadi biaya pengembangan ini masuk ke mungkin kita mau ikut pameran, ikut expo, mungkin kita mau pasang iklan, pasang ads, mungkin kita juga mau ikut workshop gitu. Dan mungkin kita juga mau menabung atau mengumpulkan uang untuk ya mungkin kita mau buka cabang lain gitu, cabang studio foto kita yang lain. Ya banyak hal lah. Jadi itu masuk dalam satu kesatuan gitu. Jadi setelah kita tahu nih poin-poin tadi, nah udah tahu nih berapa investasi, udah tahu nih berapa biaya operasional, biaya bulanannya, biaya cetak mencetaknya, udah tahu juga untuk pengembangannya seperti apa. Nah kalau setelah itu tahu, nah saya balik ini pertanyaan ke kalian, kira-kira price list kalian sekarang bisa nggak mengcover semua ini 3 poin tadi? Coba deh dihitung. Kalau misalnya kalian ngejobnya 1 juta, berapa tuh dari 1 juta yang bisa kalian sisihkan untuk biaya investasi? Balikin modal beli kamera kalian. Misalnya kalian beli kamera, katakanlah kalian beli kamera 20 juta. Lengkap lensa sama flash semuanya, alat-alat. Ya kalau kalian ngejobnya 1 juta, kira-kira berapa kali kalian bisa mengembalikan, berapa kali ngejob, berapa kali kalian bekerja dapat job untuk mengembalikan nominal tadi gitu. Coba deh dipikir. Kalau kalian dapatnya 1 juta, ya berapa kali berarti sampai 20 juta terkumpul gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamera kalian rusak gitu, di mana kalian dapat uangnya? Apa kalian minjem? Apa kalian pakai pay later? Pinjol mungkin? Ya. Itu. Terus kru yang kalian libatkan gitu, kalian bayar pakai apa? Apa kalian bayarnya cuma 50.000 satu kali pekerjaan gitu, atau ya kalian cuma setting saja gitu, editor atau gimana nggak tahu, ya kan? Terus nanti misalnya studio kalian sewa, bayar studionya gimana gitu. Nah jadi pikirin itu gitu, pikirin poin-poin itu. Nah kalau kalian udah berpikir poin-poin itu, kalian akan ketemu angka di mana angka itu atau price list itu tadi akan mengcover semuanya. Nah itulah nanti standar kalian gitu. Jadi saya di sini tuh pengen kita sebagai fotografer itu dibayar layak gitu. Kita nggak bicara soal tinggi-tinggi, oh fotografer itu harus mahal. Enggak, fotografer tuh nggak harus mahal, tapi layak buat dibayar. Seberapa layak kalian dibayar? Iya, tadi kalian jabarkan dari item-item itu. Jadi kalian hargai diri kalian sendiri, hargai juga peralatan-peralatan kalian supaya hasilnya maksimal gitu. Jangan sampai ya ngambang kemana-mana, kan kasihan gitu. Oke, jadi mulai sekarang coba berpikir besar supaya nanti ke depannya itu kalian bisa dapat nilai yang cukup. Kalian bisa upgrade alat, bisa ganti kamera baru, bisa ganti lensa baru. Ya kalau misalnya semuanya pas-pasan kayak dapat uang terus habis gitu aja, habis di sana aja, cuman ngepas yang penting untuk kebutuhan sehari-hari, ya
gimana gitu. Atau ya kalau kalian memilih ya udah murah, yang penting kerjaanku banyak setiap hari ngejob, nggak salah juga, boleh juga. Cuman pikirin kamera kalian apakah dia akan kuat bekerja dengan rentan waktu yang banyak itu gitu. Jadi sebenar-benar harus dipikirin semuanya, nggak cuman satu hal aja gitu. Oke? Ya mudah-mudahan habis ini perdebatan soal banting harga ini bisa dimengerti. Ya silahkan putuskan sendiri standar harga kalian berdasarkan poin-poin yang saya jabarkan tadi. Mudah-mudahan setelah ini kalian bisa jadi fotografer yang lebih baik. Dan jangan takut kehilangan klien, karena klien akan melihat gitu. Ketika kalian punya kualitas, kalian naikin harga, dia akan mengerti gitu. Jadi ya jangan terjebak di zona nyaman, belajar untuk mendobrak supaya kita naik kelas gitu. Naiknya nggak usah langsung tinggi, nggak usah naik tangga tuh, nggak bisa dari 1 sampai 10 loncat, nggak bisa. Naik tangga 1, tangga 2, tangga 3 ya, terus yang penting konsisten, persisten, bertahan gitu, dan fokus gitu. Oke? Dan yang pasti nonton YouTube saya biar dapat insight bagus. Aduh, ya udah deh teman-teman, segitu aja video kali ini. Thank you banget untuk yang udah nonton. Jangan lupa follow Instagram saya di @titikdika. TikTok saya juga bisa kalian follow di username yang sama, dan subscribe YouTube ini. Oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Andika Nugraha, wassalam dan sampai jumpa.